Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913. Diperkenalkan oleh Henrykus Kniflid. Ia adalah bekas ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri Belanda. Mula-mula ia bekerja di Surabaya sebagai staf redaksi Warta Perdagangan milik Sindikat Perusahaan Gula di Jawa Timur. Tidak lama kemudian, ia pindah ke Semarang bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang. Kota Semarang pada saat itu menjadi pusat organisasi buruh kereta api, yaitu VSTP, atau Serikat Personil Kereta Api dan Trem, yang telah berdiri sejak tahun 1908. Pada tahun 1914, VSTP memerlukan propaganda untuk menyebarluaskan paham yang dianut oleh organisasi buruh itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kniflid. Ia diangkat sebagai propaganda bayaran. Lewat jalan ini, Kniflid berkenalan dengan massa buruh dan menyebarluaskan ideologi pertentangan kelasnya. Juli 1914, Kniflid bersama dengan Bergsma, Brandstätter, dan Dekker, yaitu sekretaris VSTP, mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal. Organisasi itu ialah Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV menerbitkan surat kabar Het Vrije Woord atau Suara Kebebasan. Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober 1915. Melalui surat kabar ini, Kniflid dan kawan-kawannya melakukan propaganda untuk menyebarkan Marxisme. Propaganda itu dilakukan kepada pemimpin-pemimpin Sarekat Islam di Semarang yang juga menjadi anggota VSTP hingga Serdadu Angkatan Darat dan Angkatan Laut dengan cara menyebarkan koran Serdadu dan Kelasi hingga menyebarkan berbagai pamflet yang berisi ide-ide komunis yang revolusioner. Pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas. Pada bulan Desember 1918, Kniflid diusir dari Hindia Belanda karena aktivitasnya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Menyusul kemudian Brandstätter pada bulan September 1919. Sekalipun Kniflid dan Brandstätter telah meninggalkan Hindia Belanda, namun mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di lingkungan Angkatan Laut Surabaya. Setidak-tidaknya telah terbentuk organisasi yang berhaluan komunis. Di lingkungan Sarekat Islam, ISDV berhasil mempengaruhi pimpinan SI Semarang, Semaun dan Darsono yang juga adalah anggota VSTP. Setelah berhasil memperoleh pancangan kaki, pada tanggal 23 Mei 1920 di Gedung Sarekat Islam di Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Partai Perserikatan Komunis di Indi atau kita sebut dengan PKI. Selanjutnya PKI membuat beberapa program, yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini maksud dan tujuannya ialah mengenai pemahaman tentang perjuangan bersenjata, perebutan kekuasaan politik, dan pendidikan dalam kemerdekaan nasional. Dalam bidang ekonomi, PKI menuntut reforma agraria yang memberikan program-program dalam menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, dan meningkatkan produktivitas tanah yang dimiliki secara pribadi. Selain itu, Partai Komunis Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam pergerakan nasional di Indonesia sebelum kemerdekaan. PKI aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan berperan dalam gerakan perlawanan bersama dengan kelompok nasionalis lainnya, meskipun kadang-kadang terjadi gesekan antara mereka. PKI juga berperan dalam beberapa peristiwa penting seperti Sarekat Islam dan Kongres Pemuda, memperluas basis massa dan memperkuat gerakan perlawanan terhadap penjajahan.